Shalom saudara yang dikasih Tuhan, sermon hari ini saya ambil di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menjelaskan kepada kita pada ayat yang ke-8 bahwa Tuhan telah membuka pintu, telah memberikan kesempatan kepada jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia. Apa yang dikerjakan? Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat ini? Dikatakan dengan jelas, dia membuka pintu bagi jemaat Philadelphia. Saudara dikasih Tuhan, membuka pintu itu berbicara tentang kesempatan yang Tuhan bukakan, yang Tuhan berikan kepada jemaat ini. Saudara dikasih Tuhan, dan kesempatan yang Tuhan buka kepada jemaat ini, firman Tuhan katakan tidak dapat ditutup oleh manusia. Kesempatan apa? Jelaslah kesempatan untuk mengalami kemenangan, kesempatan untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Dan banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada jemaat ini. Nah saudara dikasih Tuhan, saya mau katakan bahwa Allah kita adalah Allah pembuka dan penutup semua pintu dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang mengendalikan semua kesempatan manusia. Dia punya kuasa untuk membuka kesempatan, tapi dia juga punya kuasa untuk menutup setiap kesempatan kita. Saudara dikasih Tuhan, itu sebabnya waktu Tuhan membuka kesempatan bagi kita, maka yang harus kita lakukan adalah kita berlari, kita melangkah untuk meraih setiap kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi sayangnya saudara, ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak orang percaya yang kemudian tidak mendapatkan kesempatan atau kehilangan kesempatan atau membiarkan kesempatan itu berlalu dari hidupnya. Mari kita lihat saudara, kenapa begitu banyak orang percaya atau begitu banyak anak-anak Tuhan yang kemudian mereka membiarkan kesempatan itu berlalu dari kehidupan mereka. Saudara dikasih Tuhan, karena kadangkala kesempatan itu sering menyamar sebagai masalah. Sekali lagi, kesempatan seringkali menyamar sebagai masalah. Saudara, ada begitu banyak orang percaya yang melihat masalah hanya sebagai masalah, hanya sebagai sebuah penderitaan, sebagai sebuah pergumulan. Saudara, ada banyak orang yang melihat masalah sebagai sesuatu yang mematikan atau sebagai kegagalan yang permanen. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan kehidupan Yusuf, saudara, kalau Yusuf menyerah dan kehilangan iman ketika dia berada di lubang tahanan, ketika sebelumnya dia menjadi budak di rumah Potifar dan kemudian dia difitnah dan dia masuk penjara, sudah dikasih Tuhan, maka kalau dia kecewa dengan keadaan itu dan kalau dia menyerah, maka saya yakin bahwa ceritanya akan berbeda. Dia tidak akan pernah melihat kejayaan yang dia terima. Dia tidak akan pernah melihat mimpi yang menjadi kenyataan. Saudara dikasih Tuhan, tidak semua masalah, saudara, menjadi hukuman mati bagi kita. Karena ada yang menjadi sebuah kesempatan, menjadi sebuah pintu yang Tuhan bukakan kepada kita semua. Saudara dikasih Tuhan, seringkali kita berdoa minta sebuah kesempatan dari Allah, tetapi kemudian kita kecewa karena yang datang dalam hidup kita adalah masalah. Padahal masalah itu adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk melihat kemurahan Tuhan. Masalah itu bisa menjadi kesempatan untuk kita dipulihkan. Masalah itu bisa menjadi kesempatan untuk kita memperbaiki apa yang salah, apa yang rusak dari hidup kita. Sudah dikasih Tuhan, bahkan masalah seringkali bisa menjadi benih unggul dalam sebuah penginjilan. Saudara mungkin ingat seorang terpidana mati yang bernama Andrew Chan. Saudara, Andrew Chan pada tahun 2015 sudah dikasih Tuhan, dia dieksekusi mati karena dia seorang bandar narkoba. Sudah dikasih Tuhan, dia masuk penjara tahun 2006. Kemudian dia menerima tuntutan hukuman mati. Kurang lebih 3 tahun setelah dia di penjara, dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
Saudara dikasih Tuhan, dan kemudian di sisa 6 bulan sebelum dia menjalani eksekusi mati, dia menjadi seorang hamba Tuhan. Dia melayani semua napi yang ada di dalam penjara itu. Saudara dikasih Tuhan, di sisa yang tinggal 6 bulan itu saudara, dia membuat begitu banyak napi, narapidana, ya tahanan-tahanan yang bertobat di dalam pelayanannya. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan di saat dia mau dieksekusi mati, ada kesaksian. Ya, ada cerita dari salah satu petugas di situ mengatakan dengan begitu tenang dia menghadapi kematiannya sambil menyanyikan pujian Amazing Grace dan Bless the Lord, oh my soul. Sudah dikasih Tuhan, jika Andrew Chan ini tidak mengalami penjara, maka dia pasti tidak akan ke sorga sebagai hamba Tuhan yang memenangkan banyak jiwa. Jadi sudah dikasih Tuhan, jika kita sedang punya masalah, maka lihatlah itu sebagai sebuah pintu kesempatan yang Tuhan bukakan kepada kita. Lihatlah itu sebagai kesempatan bagi kita untuk makin dekat sama Tuhan. Kesempatan untuk makin setia beribadah, setia untuk melayani. Kesempatan untuk belajar menjadi pribadi yang rendah hati. Kesempatan untuk berkarya. Saudara dikasih Tuhan Yesus, masalah seringkali adalah samaran dari sebuah kesempatan dan menjadi sebuah pintu yang terbuka bagi kita. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini boleh memberi kekuatan buat kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik dan mengasihi kehidupan kami. Biarlah setiap masalah yang kami dapati dalam kehidupan kami, yang sedang kami gumuli, biar itu menjadi sebuah pintu kesempatan bagi kami untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan. Menjadi pintu kesempatan bagi kami untuk dipulihkan, menjadi pribadi yang lebih lagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami akan jalani sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami, dengan mata yang terus memandang kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.